Kali ini kita akan melakukan uji validitas data terhadap soal pilihan berganda. Caranya kita akan membuat tabel uji validitas. Tabel uji validitasnya yaitu seperti ini. Nah, di sini ada nomor subjek, yaitu jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian. Kemudian, butir soal. Di sini saya memberikan 20 soal kepada siswa sekolah dasar, maka saya membuat nomornya 1-20. Contohnya untuk siswa nomor 1, pada pilihan berganda menjawab salah, berarti kita kasih nilai 0. Sedangkan nomor 3, dia menjawab benar, berarti kita kasih nilai 1. Karena untuk interval soal pilihan berganda, yaitu kalau benar mendapat angka 1 dan kalau salah mendapat angka 0. Dan setelah semuanya diisi, maka kita cari skor total atau jumlah akhir. Dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok, subjek nomor 1, lalu kita enter. Tutup kurung, maka ia mendapat skor akhir berupa 11. Terus kita blok ke bawah. Terus kita blok ke bawah, oke, semuanya dapat. Langkah berikutnya, kita buat Airtable. Airtable ini tidak perlu kita hitung, karena ini sudah ada dalam kaedahnya. Untuk 20 orang anak, maka Airtable-nya itu 0,4438. 0,4438. Biar cepat, kita tarik saja ke samping hingga semuanya terisi dengan Airtable yang sama. Selanjutnya, R hitung. Untuk mencari R hitung di Microsoft Excel, rumusnya yaitu bisa menggunakan Corel. Kita isi saja sama dengan Corel sama dengan Corel buka kurung, kita blok skor jawaban soal nomor 1 dari semua siswa. Karena di laptop ini memberikan perintah menggunakan titik koma, berarti kita harus menggunakan titik koma. Seandainya di perintah koma, berarti kita kasih koma. Selanjutnya, blok seluruh bagian nilai jumlah benar pada seluruh siswa.
kemudian tutup kurung, enter. Oke, hasilnya sudah kelihatan. Selanjutnya kita lakukan uji validitas untuk nomor kedua dengan rumus yang sama. Sama dengan Corel, buka kurung, kita blok seluruh yang menjawab benar pada 20 orang siswa. Kemudian titik koma, kita blok jumlah benar pada 20 siswa. Selanjutnya kita bikin F4. Kemudian tutup kurung. Biar kita tidak perlu melakukan cara manual satu-satu, maka caranya kita tekan F4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, otomatis ketika kita jumlahin ini, maka untuk yang area 2 yang ini, pasti di bloknya tetap di sini. Tidak lagi di sini, ataupun di tabel lainnya. Walaupun kita untuk melakukan uji validitas soal nomor yang ketiga, ini fungsi daripada F4 untuk mengunci. Kemudian yang ini kita enter. Sudah dapat. Setelah itu kita bebas tinggal tarik saja ke akhir. Nah, setelah itu maka akan kelihatan berapa R hitung dari seluruh total nomor yang diujikan. Untuk uji validitas data, rumusnya yaitu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka baru bisa dibilang soal itu valid. Sebaliknya, jika misalnya R tabel lebih besar daripada R hitung, berarti soal tersebut tidak valid. Nah, maka di sini kita bandingkan berapa R tabel dan R hitung pada soal nomor 1. Di sini terlihat bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka soal tersebut dikatakan valid. Untuk soal yang kedua, di situ R hitung lebih besar daripada R tabel, maka jawabannya sama, yaitu valid.
soal nomor 3, di situ R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Untuk soal yang keempat, R hitung lebih rendah atau lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Untuk soal yang nomor 5, R hitung lebih kecil daripada R tabel. Jawabannya sama, tidak valid. Untuk soal yang keenam, valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Soal ketujuh, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-8, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Untuk soal yang ke-9, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Untuk soal ke-10, R hitung lebih kecil daripada R tabel, jawabannya tidak valid. Soal ke-11, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-12, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-13, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka jawabannya valid. Soal ke-14, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka jawabannya valid. Soal ke-15, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-16, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-17, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-18, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Soal ke-19, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka jawabannya tidak valid. Dan soal yang terakhir, yaitu soal ke-20, R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka sama, tidak valid. Nah, untuk biar lebih jelas, yang tidak valid kita beri warna merah, dan yang valid warna hitam.
Oke, sudah selesai. Jadi dapat diketahui hanya 5 soal dari 20 soal yang valid. Sisanya berarti ada 15 soal yang tidak valid. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan belajar tentang uji tingkat kesukaran. Subjeknya tetap 20 dan soalnya yang diujikan pilihan berganda 20 soal. Caranya yaitu kita buat tabelnya seperti ini. Untuk mencari jumlah benar keseluruhan, maka rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita klik seluruh bagian nomor 1, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik saja biar lebih mudah. Selanjutnya untuk mencari indeks kesulitan, rumusnya yaitu I sama dengan B per N. I itu ialah indeks kesulitan, B itu banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal, N itu banyaknya yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud. Kita mulai saja. Rumusnya yaitu sama dengan kita klik jumlah benar keseluruhan nomor 1 dibagi 20 siswa. Maka hasilnya 0,55. Kemudian kita tarik saja supaya mendapatkan indeks kesulitan setiap soal. Selanjutnya untuk mencari interpretasinya yaitu jika soal dengan nilai 0,00 sampai 0,30 disebut dengan soal yang sukar. Untuk soal yang 0,31 sampai 0,7 disebut dengan soal yang sedang. Sedangkan untuk soal dengan 0,71 sampai 1,00 disebut soal yang mudah. Maka untuk soal nomor 1 disebut soal yang sedang. Untuk soal nomor 2 disebut dengan soal yang mudah. Untuk soal nomor 3 disebut dengan soal yang sedang. Untuk soal nomor 4 disebut dengan soal sedang. Untuk soal nomor 5 disebut dengan mudah. Untuk soal nomor 6 disebut soal sedang. Untuk soal nomor 7 disebut dengan soal sedang. Untuk soal nomor 8 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 9 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 10 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 11 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 12 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 13 disebut soal sedang. Untuk soal nomor 14 disebut soal sulit. Untuk soal nomor 15 disebut soal sedang. Untuk soal nomor 16 disebut soal mudah. Untuk soal nomor 17 disebut soal sedang.
Untuk soal nomor 18 disebut soal sedang. Untuk soal nomor 19 disebut soal mudah. Dan untuk soal yang terakhir disebut soal yang mudah. Selanjutnya yaitu kita mencari uji daya pembeda. Caranya ambil data yang sama dari uji validitas, kemudian kita urutkan jumlah benar dari yang tertinggi sampai yang terendah. Caranya yaitu cukup dengan copy paste saja satu persatu mana yang paling tinggi sampai yang terendah. Kemudian kita lihat jumlah nilai benar yang paling tinggi yaitu pada nomor subjek yang ke-7, jumlahnya yaitu 19. Kemudian selanjutnya untuk yang nilai paling tinggi yang kedua yaitu nomor 10 dengan jumlah nilai 18. Begitulah selanjutnya. Kemudian kita hapus yang sudah kita kopikan tadi. Selanjutnya untuk nomor ketiga yang paling tinggi yaitu dengan jumlah nilai 17. Nah, 17 di sini ada 2, kita ambillah yang paling atas. Begitulah selanjutnya hingga seluruh nilai terurut dari yang tertinggi hingga terendah.
Kemudian kita urutkan nomor subjek tadi dari 1 hingga 20. Kemudian untuk kelompok pertama yaitu dengan urutan 1 sampai 10 kita buat dengan nama kelompok atas, dan 11 sampai 20 disebut dengan kelompok bawah. Kelompok atas kita beri warna biru, kelompok bawah contohnya kita bisa beri warna kuning atau orange.